Rencana racun yang gagal istriku ingin meracuniku. Istriku berselingkuh dengan orang yang lebih kaya dan lebih tampan yang bernama Amri. Istriku Rosa berusaha menyingkirkanku dengan meracuniku lewat minuman. Anakku mendengarkan telepon ibunya dengan selingkuhannya untuk menyingkirkan aku. Dan mengajak selingkuhannya yang ternyata saudaraku untuk makan di restoran mewah itu. Istriku mengajak aku Arman beserta anakku Raisa ke restoran mewah, dan memasukkan racun ke dalam minumanku. Waktu istriku ke toilet, anakku menukar gelas ayahnya dengan gelas saudaranya itu. Waktu mengajak minum, saudaraku minum gelas yang sudah ada racunnya. Beberapa menit kemudian saudaraku tercekik lehernya dan mulutnya berbusa. Ia jatuh di lantai. Waktu Amri tergeletak, Rosa terkejut dan bungkus racun terlepas dari tangannya. Arman menelepon ambulan, dan membawa Amri ke rumah sakit. Ambulans datang dengan sirine meraung, memecah suasana restoran yang sebelumnya tenang. Para pengunjung panik, sebagian berdiri, sebagian lagi berbisik-bisik melihat kejadian mengerikan itu. Arman menggenggam tangan Raisa erat-erat, sementara Rosa berdiri gemetar, wajahnya pucat pasi. Matanya tak lepas dari tubuh Amri yang terbujur lemah di atas tandu. Di dalam ambulans, detik terasa begitu lambat. Petugas medis berusaha menyelamatkan Amri, memasang alat bantu napas, memeriksa denyut nadi yang semakin melemah. Sesampainya di rumah sakit, Amri langsung dibawa ke ruang gawat darurat. Beberapa saat kemudian, seorang dokter keluar dengan wajah serius. "Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin." Kalimat itu seperti palu yang menghantam keras. Amri dinyatakan meninggal dunia. Rosa langsung jatuh terduduk. Tangisnya pecah, bukan hanya karena kehilangan, tetapi karena kenyataan pahit yang kini tak bisa ia sembunyikan lagi. Polisi datang tak lama setelah kejadian, karena laporan dari pihak rumah sakit tentang dugaan keracunan. Seorang petugas menghampiri Arman. "Pak, kami menemukan ini di lokasi kejadian," katanya sambil menunjukkan bungkus racun yang terjatuh dari tangan Rosa. Raisa menunduk, air matanya jatuh perlahan. Ia tahu, ini bukan sekadar kecelakaan. Dengan suara gemetar, Raisa berkata, "Pak, saya tahu semuanya." Semua mata tertuju padanya. Raisa kemudian menceritakan bagaimana ia mendengar percakapan ibunya dengan Amri. Tentang rencana jahat mereka. Tentang racun itu. Dan, tentang keputusannya menukar gelas. Ruangan menjadi sunyi. Arman terdiam. Hatinya hancur, dikhianati oleh istri, dan hampir kehilangan nyawa, diselamatkan oleh anaknya sendiri. Polisi pun segera mengamankan Rosa. Rosa menangis histeris saat dibawa pergi. "Arman, maafkan aku. Aku hilaf. Aku tidak ingin ini terjadi." Namun semuanya sudah terlambat. Beberapa bulan kemudian, pengadilan memutuskan Rosa bersalah atas percobaan pembunuhan berencana. Ia dijatuhi hukuman penjara yang berat. Arman resmi bercerai. Rumah yang dulu terasa hangat kini hanya diisi oleh dua jiwa, seorang ayah dan anak yang saling menguatkan. Suatu sore, di teras rumah, Raisa duduk di samping ayahnya. "Ayah, aku takut waktu itu, tapi aku tidak mau kehilangan ayah," katanya lirih. Arman memeluk putrinya dengan hangat. "Kamu sangat berani, Nak. Kamu menyelamatkan ayah." Air mata mereka jatuh, tapi bukan lagi karena luka, melainkan karena ikatan yang semakin kuat. Arman mulai menata hidupnya kembali. Perlahan, ia bangkit dari keterpurukan. Ia belajar satu hal yang tak akan pernah ia lupakan, bahwa pengkhianatan bisa datang dari orang terdekat, tetapi cinta sejati juga bisa muncul dari tempat yang paling tulus. Dari seorang anak yang rela melakukan apa saja demi ayahnya. Dan kali ini, Arman tidak akan pernah menyia-nyiakan apa yang masih ia miliki. Waktu berlalu, namun luka itu tidak sepenuhnya hilang. Arman kini menjalani hidup yang jauh lebih tenang. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama Raisa. Hubungan mereka semakin erat, bukan hanya sebagai ayah dan anak, tetapi sebagai dua jiwa yang pernah melewati badai bersama. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu pagi, Arman menerima surat resmi dari pengadilan. Tangannya sedikit gemetar saat membukanya. Permohonan banding dari Rosa. Rosa ingin mengurangi hukumannya, dan lebih mengejutkan lagi, ia meminta hak untuk bertemu Raisa. Arman terdiam lama. Di satu sisi, ia masih menyimpan luka yang dalam. Di sisi lain, Rosa tetaplah ibu dari anaknya. "Ayah."
Suara Raisa memecah lamunan. Ayah kenapa? Arman menyerahkan surat itu. Raisa membacanya perlahan. Wajahnya berubah, campuran antara marah, sedih, dan bingung. Aku tidak ingin bertemu Mama, ucapnya pelan, tapi tegas. Arman menatap anaknya dengan lembut. Kamu tidak harus melakukan sesuatu yang kamu tidak siap, Nak. Namun malam itu, Raisa tidak bisa tidur. Bayangan ibunya terus muncul di pikirannya. Bukan hanya sebagai sosok yang jahat, tetapi juga sebagai ibu yang dulu pernah menggendongnya, menyuapinya makan, dan menemaninya tidur. Pagi harinya, Raisa membuat keputusan. Ayah, aku mau bertemu Mama. Tapi ayah harus ikut. Hari pertemuan itu pun tiba. Di ruang kunjungan penjara, Rosa duduk dengan wajah yang jauh berbeda. Tidak lagi angkuh, tidak lagi penuh percaya diri. Wajahnya pucat, matanya sembab. Saat melihat Raisa, air matanya langsung jatuh. Raisa? Namun Raisa hanya berdiri diam. Ada jarak yang tidak terlihat, tapi terasa sangat nyata. Aku minta maaf, Nak. Suara Rosa bergetar. Aku ibu yang sangat buruk. Raisa menggenggam tangan ayahnya. Kenapa, Ma? Tanyanya dengan suara pelan, namun penuh luka. Kenapa Mama mau bunuh ayah? Pertanyaan itu seperti pisau yang menancap dalam. Rosa menangis terseduh-seduh. Karena Mama buta. Mama serakah. Mama tidak pernah merasa cukup. Ia menunduk, tak berani menatap anaknya. Dan sekarang Mama kehilangan segalanya. Ruangan itu hening. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Kemudian, Raisa melangkah maju. Bukan untuk memeluk. Tapi cukup untuk berdiri lebih dekat. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan Mama sekarang. Katanya jujur. Tapi, aku tidak mau membenci Mama seumur hidup. Rosa terisak semakin keras. Itu bukan pengampunan, tapi itu adalah awal. Arman yang sedari tadi diam akhirnya berbicara. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang kamu lakukan, Rosa. Tapi demi Raisa, aku tidak akan menghalangi dia jika suatu hari nanti ingin memaafkanmu. Rosa mengangguk lemah. Beberapa tahun kemudian, Raisa tumbuh menjadi gadis yang kuat dan bijaksana. Ia belajar dari luka, tanpa menjadi luka itu sendiri. Arman pun menemukan kembali kebahagiaan dalam hidupnya, bukan dari orang lain, tetapi dari ketenangan dan keikhlasan. Suatu hari, Raisa berkata, Ayah, mungkin suatu hari nanti, Mama akan benar-benar berubah. Arman tersenyum kecil. Semoga, Nak. Langit sore itu tampak indah. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, masa depan tidak lagi terasa gelap. Melainkan, penuh harapan. Beberapa tahun berlalu sejak pertemuan di penjara itu. Waktu, perlahan tapi pasti, mengubah banyak hal. Rosa menjalani hukumannya dengan sikap yang berbeda. Ia tidak lagi memberontak. Ia mengikuti pembinaan, belajar agama, bahkan sering membantu sesama narapidana yang sedang terpuruk. Namanya mulai dikenal sebagai salah satu tahanan yang paling berubah. Di luar sana, Raisa tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan berhati lembut. Ia selalu mengingat satu hal, jangan biarkan luka membuatmu menjadi orang yang sama. Arman pun mulai benar-benar sembuh. Bukan berarti melupakan, tetapi menerima. Hingga suatu hari, sebuah kabar datang. Rosa mendapatkan remisi besar karena berkelakuan baik. Hari kebebasannya tiba. Di depan gerbang penjara, Rosa melangkah keluar dengan ragu. Dunia terasa asing baginya. Namun matanya terbelalak saat melihat dua sosok berdiri tidak jauh dari sana. Arman dan Raisa. Air matanya langsung jatuh. Aku tidak menyangka kalian datang. Raisa tersenyum hangat. Kami tidak datang untuk masa lalu, Ma, kami datang untuk masa depan. Rosa menangis terseduh-seduh. Arman melangkah maju. Untuk beberapa detik, suasana terasa canggung. Namun kemudian Arman berkata pelan, aku sudah memaafkanmu, Rosa. Kalimat itu sederhana, tapi beratnya seperti mengangkat beban bertahun-tahun. Rosa menutup wajahnya, menangis tanpa suara. Aku tidak pantas. Kita semua pernah salah, lanjut Arman,
Yang penting, apa yang kita lakukan setelah itu. Hari-hari berikutnya menjadi awal yang baru. Rosa tidak kembali sebagai istri, hubungan itu telah selesai. Namun ia kembali sebagai ibu. Dan itu, sudah lebih dari cukup. Mereka mulai membangun hubungan yang perlahan, tanpa paksaan. Rosa bekerja dengan jujur, dari nol. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya benar-benar berubah. Arman pun membuka lembaran hidup baru, bukan dengan dendam, tapi dengan ketenangan. Dan Raisa, ia menjadi jembatan di antara keduanya. Suatu sore, mereka bertiga duduk bersama di taman. Tidak ada lagi kebencian. Tidak ada lagi rahasia. Hanya ada keheningan yang damai. Raisa menggenggam tangan ayah dan ibunya. Kita mungkin bukan keluarga yang sempurna. Tapi kita keluarga yang tidak menyerah. Arman tersenyum. Rosa menatap anaknya dengan penuh haru. Langit senja menyelimuti mereka dengan warna keemasan. Dan untuk pertama kalinya, masa lalu tidak lagi menghantui. Ia hanya menjadi pelajaran yang membawa mereka ke akhir yang benar-benar bahagia. Tamat.